Semangat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Nah, materi ini adalah materi kelas 9 di semester genap. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah 1. Untuk mengetahui pengertian perdagangan internasional. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Dan yang ketiga, untuk mengetahui manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Pada prinsipnya, tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhannya sendiri. Misalnya Amerika Serikat. Meskipun sebagai negara superpower atau adik kuasa, negara tersebut juga tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri loh. Karena ada barang-barang tertentu yang tidak bisa mereka hasilkan sendiri, sehingga harus membelinya dari luar negeri. Nah, hal itu terjadi karena setiap negara di dunia memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Misalkan seperti Amerika Serikat, merupakan salah satu negara maju di dunia, yang merupakan juga adalah negara industri, sehingga produk-produk yang dihasilkannya pun berupa produk industri. Salah satunya adalah barang-barang elektronik. Indonesia adalah negara berkembang, di mana produk yang dihasilkan berasal dari sektor pertanian dan juga perkebunan. Nah, salah satunya hasil terbesar Indonesia adalah kelapa sawit yang diolah menjadi minyak kelapa sawit. Karena Indonesia belum mampu menghasilkan produk-produk industri, maka Indonesia perlu membeli produk-produk tersebut dari negara lain, seperti dari Amerika Serikat. Ketika Indonesia membeli produk barang elektronik dari Amerika Serikat, maka Indonesia dikatakan sedang melakukan kegiatan impor. Dan ketika Indonesia menjual minyak kelapa sawitnya kepada Amerika Serikat, maka Indonesia dikatakan sedang melakukan kegiatan ekspor. Begitu juga sebaliknya, Amerika Serikat yang menjual barang-barang elektroniknya ke Indonesia dikatakan sedang melakukan kegiatan ekspor. Dan juga ketika Amerika Serikat membeli minyak kelapa sawit dari Indonesia karena di negaranya belum mampu memenuhi kebutuhan minyak kelapa sawit sehingga harus membeli dari negara Indonesia, maka Amerika Serikat dikatakan sedang melakukan kegiatan impor. Nah, kegiatan ekspor dan impor inilah yang dikatakan sebagai kegiatan perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional ini merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan berdagang yang dilakukan oleh dua negara berbeda, dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Nah, perdagangan internasional disebut juga sebagai kegiatan ekspor dan juga kegiatan impor. Nah, kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Ketika suatu negara melakukan kegiatan ekspor, maka negara tersebut akan mendapatkan keuntungan yang berupa devisa. Devisa itu adalah alat-alat pembayaran luar negeri. Nah, orang yang melakukan kegiatan ekspor ini dikatakan sebagai eksportir. Nah, berikutnya adalah impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Ketika suatu negara melakukan kegiatan impor, maka negara tersebut akan mengeluarkan devisa. Nah, orang yang melakukan kegiatan impor ini disebut importir.
Yang diharapkan dari neraca perdagangan internasional ini adalah kegiatan ekspor harus lebih besar dari kegiatan impor untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Lalu, bagaimana dengan perdagangan dalam negeri? Apakah perdagangan dalam negeri juga merupakan pertukaran barang dan jasa? Nah, untuk menjawab ini, perhatikan perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Dalam perdagangan dalam negeri, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara, dalam satu negara. Pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi langsung. Mata uang yang digunakan sama karena berada dalam satu wilayah negara dan tidak dikenai biaya masuk, hanya retribusi. Biaya angkut juga lebih murah karena berada dalam satu negara. Kualitas barang bervariasi dan peraturan perundang-undangan yang digunakan atau sama atau yang menggunakan hukum nasional. Nah, sedangkan perdagangan internasional, yaitu kegiatan ini dilakukan dalam wilayah antar negara yang berbeda. Pembeli dan penjual itu tidak berinteraksi secara langsung, dan mata uang yang digunakan itu berbeda, sehingga menggunakan devisa. Devisa ini adalah alat-alat pembayaran luar negeri. Kemudian, perdagangan internasional ini juga dikenai pajak atau bea masuk. Jadi, untuk memasukkan suatu barang ke dalam suatu negara itu akan terkena tarif atau bea atau pajak. Dan berikutnya, biaya angkutnya lebih mahal karena antar negara, lebih jauh jaraknya. Kemudian kualitas barang itu harus mengikuti kualitas atau standar internasional dan menggunakan hukum internasional. Nah, itu perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Bagaimana anak-anak? Sudah paham sampai di sini? Oke, berikutnya adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Nah, yang pertama, yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional itu adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara itu berbeda-beda. Nah, karena perbedaan inilah terjadinya perdagangan internasional. Karena sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama, mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Misalnya saja Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpornya dari negara kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Indonesia memiliki peluang untuk menjual hasil dari hutan ke negara lain. Oleh karena Indonesia mampu menghasilkan barang tersebut yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alamnya. Nah, keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam, disebut dia dengan keunggulan absolut atau absolute advantage. Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Nah, ini disebut ya keunggulan absolut. Berikutnya yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu,
dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain itu disebut dengan keunggulan komparatif. Jadi keunggulan komparatif itu adalah keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang paling murah. Berikutnya, yang keempat adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik dari Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga dengan Cina yang menjadi daya tarik sendiri dengan keramik atau gucinya. Dan yang kelima, perbedaan lainnya seperti misalnya perbedaan upah, perbedaan biaya produksi, serta perbedaan selera. Nah, berikutnya adalah manfaat perdagangan internasional. Setiap perdagangan itu bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam perdagangan internasional, selain untuk mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Pertama, dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Ya, karena setiap negara yang tidak mampu menghasilkan produknya sendiri, dia akan membelinya dari negara-negara lain. Begitu juga dengan negara lain. Memerlukan barang dan jasa juga. Yang kedua, dapat menciptakan spesialisasi produk. Spesialisasi produk yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Seperti misalnya Cina terkenal dengan guci keramiknya. Kemudian permadani yang dihasilkan oleh negara-negara Timur Tengah seperti Iran, Irak yang menghasilkan permadani. Kemudian Indonesia menghasilkan karet, kemudian Arab Saudi menghasilkan minyak bumi, dan juga misalnya negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat yang menghasilkan barang-barang elektronik atau produk industri. Yang ketiga adalah mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksinya. Apabila pemasaran semakin luas, maka produk dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Yang keempat, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang kelima, meningkatkan perolehan devisa hasil ekspor. Nah, devisa ini adalah alat-alat pembayaran luar negeri yang bisa berupa mata uang asing ataupun emas. Yang keenam, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena masing-masing negara itu pasti ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang produksinya. Berikutnya adalah hambatan perdagangan internasional. Nah, yang pertama adalah kebijakan ekonomi dan politik internasional. Yang pertama adalah proteksi. Nah, kebijakan pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Nah, kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri ini disebut dengan proteksi. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif yang tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina, agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh produsen dari Indonesia harganya bisa lebih murah. Kuota.
merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Contoh, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Tarif, kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara, juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negerinya sendiri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Yang kedua adalah perbedaan nilai mata uang. Nilai mata uang setiap negara itu berbeda-beda sehingga diperlukan adanya kurs valuta asing. Yang ketiga, konflik besar di suatu negara. Misalnya terjadi peperangan, kudeta, dan lain sebagainya sehingga menyebabkan sulit untuk melakukan perdagangan internasional dengan negara yang sedang mengalami konflik-konflik besar. Baik, demikian penjelasan materi tentang perdagangan internasional. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya.